Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, silakan akhir kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar kenyamanan kita belajar, silakan kita perhatikan dulu di sekitar kursi yang ada sembilan, maka ada sampah, jika ada ruang membersihkan untuk yang terlebih dulu. Kita bersih kayaknya ya. Baik, bagaimana sekarang kita absen terlebih dahulu, yaitu pertama Afifallah ya. Kemudian Fauzan, tidak ada yang hadir kan? Baik, bagaimana kabarnya Anda? Baik, kita mulai materi kita hari ini. Sebelum kita masuk materi, silakan apakah masih ada yang ingat materi kita dulu itu apa? Tentang ekonomi kreatif, Pak. Tentang ekonomi kreatif. Ada yang masih ingat ekonomi kreatif itu apa? Gak ada suku, bosan juga ada? Lupa. Baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat. Ekonomi kreatif ini adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas dan keterampilan serta bakat individu seseorang untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, Bapak harap pada anak-anak sekalian bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita pada hari ini untuk di rumah untuk bisa disampaikan di depan. Jika Bapak tanya ya. Baik, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang politik dalam konteks Islam. Politik dalam konteks Islam. Silakan perhatikan modul yang telah Bapak berikan tadi. Tapi belum dikeluarkan modulnya. Salah. Nah, ini. Sudah? Silakan dilihat tentang konsep pada modulnya. Yaitu ada dua pembahasan yang kita belajar ini, yaitu tentang konsep politik Islam. Yang pertama yaitu konsep politik Islam. Pertama konsep politik Islam. Yang kedua yaitu politik Islam di Indonesia. Politik Islam di Indonesia. Kemudian konsep politik Islam ini terbagi ke dalam dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian, dan yang kedua adalah praktiknya. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu politik Islam di Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang awal munculnya partai politik. Awal munculnya partai politik. Silakan dilihat pada gambar yang di bawah pada kegiatan hari ini. Di situ ada dua gambar. Bapak minta kepada anak sekalian untuk memberikan pendapatnya pada kedua gambar tersebut. Yang pertama yaitu gambar yang pertama, silakan Fauzan, itu tentang apa? Tentang pemilihan presiden, Pak. Pemilihan presiden. Itu menurut Fauzan ya. Sekarang pertanyaan kepada Abi. Gambar yang kedua tentang apa? Apa itu? Gambarnya tentang Al-Quran. Jadi akan Bapak berikan kesimpulan sedikit tentang dua gambar ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar dua orang seperti yang dikatakan ini yang mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin dengan cara latar belakang yang berbeda. Kemudian gambar yang kedua seperti yang dikatakan oleh Abi tadi, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Maksudnya apa? Ketika dikaitkan kedua gambar ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita hendak menjadikan diri atau mencalonkan diri sebagai calon pemimpin, maka segala sesuatunya harus kita sandarkan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena segala sesuatu aspek kehidupan yang dipelajari ada di kaum ini sudah diatur oleh Al-Quran. Jadi Bapak harap kepada anda sekalian
Jadi Bapak harap anak-anak sekalian giat dan semangat dalam belajar masalah tentang politik Islam. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian politik Islam. Bapak minta kepada Pak Ustaz silakan menjelaskan apa itu politik pada modunya. Silakan menjelaskan Pak Ustaz pengertian politik Islam. Politik berasal dari bahasa Latin, yaitu politikus, dan bahasa Yunani politikos. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis, artinya kota. Dalam bahasa Inggris, politik, kata tersebut bermakna the art of government atau tata pemerintah atau seni pemerintahan. Maka politik seni diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat. Silakan kemudian Nabi, silakan dibuka sama selanjutnya. Silakan yang berbawah. Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagai umat Islam, menjadikan Islam sebagai ajaran lain dan basis solidaritas berkelompok. Karena Islam adalah mengikuti akidah dan syariat, ad-din wa daulah. Islam yang bersifat syamil dan amil, yaitu bersifat secara menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari segi individu, kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur, dan lain-lain sampai yang paling besar seperti politik, hukum, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Mas sekalian. Jadi dalam Islam kata politik ini disebut juga dengan siasat, yang artinya mengurus atau mengatur pemerintahan, listrik, dan penguatan kebijaksanaan. Tujuan dari siasat ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu praktik politik Islam. Praktik politik Islam. Pertama ada bentuk negara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Silakan Ayadi. Secara leksikal, negara ini mengandung dua arti. Yang pertama, organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah yang tertentu dan diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam hukum internasional, negara dengan satuan dalam politik sekurang-kurangnya harus memiliki 4 unsur. Silakan perhatikan menurutnya, yaitu unsur yang paling pertama apa? Penduduk yang tetap. Penduduk. Pertama unsur negara. Penduduk. Yang kedua apa? Yang kedua wilayah, Pak. Wilayah. Ketiga? Pemerintah. Pemerintah. Keempat? Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi ada 4 unsur negara dalam hukum internasional. Kemudian penulis itu lagi menyebutkan paling sedikit ada 5 unsur yang harus dimiliki oleh sebuah negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, keadilan, dan adanya pengelolaan negara. Dalam konteks masyarakat Madinah, yaitu negara yang diberikan oleh Nabi. Jadi ketiga unsur tersebut juga terdapat dalam sebuah negara yang diberikan oleh Nabi tersebut. Yang pertama, contohnya unsur pertama adalah penduduk. Penduduk ini adalah pada konsep pada negara yang diberikan oleh Rasulullah adalah penduduk asli kota Madinah ataupun yang masyarakat Mekah yang ikut hijrah ke Madinah. Kemudian unsur yang kedua itu wilayah. Apa wilayah dalam konteks masyarakat, dalam konteks negara Madinah ini yang diberikan oleh Rasulullah? Apa wilayahnya? Jadi wilayahnya itu kota Madinah itu sendiri. Madinah.
Kemudian pemerintahannya. Pemerintah ini yaitu masyarakat Madinah maupun masyarakat kayak Hijrah, baik bersama Nabi maupun yang datang sebelum Nabi, merupakan setuju bahwa Rasulullah adalah pemegang atau pemimpin dari Kekuasaan Islam. kepala negara Madinah tersebut. Jadi pemerintahnya atau kepala negaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemampuan ini adalah bisa kita lihat adanya diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah kepada negara-negara lain seperti Syam, apalagi Roma dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain bentuk negara ini ada juga karakter pentingnya yaitu piagam Madinah. Ada yang tahu piagam Madinah itu apa? Silakan dilihat sebetulnya. Perjanjian antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, Pak. Perjanjian antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Baik. Piagam Madinah ini adalah sebuah piagam tertulis. Ingat, piagam Madinah ini adalah sebuah piagam tertulis. Sebuah piagam tertulis. Yaitu piagam tertulis yang berisi tentang perjanjian-perjanjian antara masyarakat Islam yang ada di Madinah dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Yaitu juga berisi tentang perjanjian-perjanjian atau peraturan yang harus diikuti atau diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam yang ada di Mekah maupun masyarakat kaum Yahudi yang ada di Madinah. Sebuah piagam tertulis. Nah, piagam Madinah ini merupakan adalah piagam tertulis pertama yang diakui dalam sejarah dunia sebagai piagam politik sebuah negara. Baik, kemudian kita masuk pada politik Islam Indonesia. Itu tentang awal mulanya terbentuknya Partai Politik Islam Indonesia di Indonesia. Maka lihat awalnya. Silakan dibacakan sekarang Abi. Menjelang kemerdekaan Indonesia, para pemimpin Islam ketika itu tidaklah mementingkan berdirinya suatu negara yang berdasarkan Islam, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemikiran-pemimpin Islam pada saat itu didasarkan pada konstitusi Indonesia yang sebagai besar beragama Islam. Nah, cukup. Silakan menentukan program Sosial Islam. Bagaimana? Sebelum Indonesia diproklamasikan, Indonesia mengalami masa kolonialisme. Setidaknya ada dua bangsa yang secara nyata telah menjajah Indonesia, yaitu bangsa Belanda dan Jepang. Dengan masa kolonialisme ini, Indonesia mengadakan berbagai bentuk perlawanan dari berbagai bentuk daerah tanah air agar tak disebut perlawanan yang melakukan sifatnya masih berbeda dan berbeda bagi sesuatu lain. Di antara perlawanan atau gerakan politik itu adalah zakat Islam. Nah, cukup. Jadi, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini mengalami dua masa kolonialisme, yaitu pada masa Jepang dan Belanda. Pertama Belanda, kemudian Jepang. Jadi, pada masa ini terjadi banyak perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam seperti yang ada di sebelumnya, seperti di Jawa, kemudian dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, kemudian di Aceh dipimpin oleh Tengku Umar. Nah, di antaranya banyak perlawanan gerakan politik atau yang dilakukan oleh para pejuang tadi, maka terbentuklah sebuah serikat Islam atau gerakan politik. Awalnya organisasi ini berasal dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1916.
SI tahun 1912. Dalam perkembangannya, selanjutnya terutama selama di bawah kepemimpinan Rasul Prabowo dan Haji Agus Salim serta Abu Muiz, SI memulai pengembangan program politik yang menuntut pemerintahan sendiri bagi Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1918, pemimpin pusat SI ini mulai dimasuki oleh orang-orang yang berideologi komunis yang menyebabkan iritasi pada tubuh SI yang akhirnya menimbulkan perpecahan, yaitu Semau dan Basono yang keluar dari SI dan kemudian membentuk Partai Komunis Hindia, yaitu Hindia pada tanggal 23 Mei 1920. Pada mulanya organisasi politik ini mendapat dukungan yang banyak dari para masyarakat. Namun ketika mereka melakukan serangan kepada guru-guru agama dan haji serta pengikut mereka, maka semua desa-desa mulai meninggalkan gerakan Semau dan Basono ini. Kemudian akibatnya banyak karena adanya perpecahan ini terbentuklah beberapa sebuah organisasi Islam, yaitu seperti Muhammadiyah. Dan tahu Muhammadiyah? Organisasi Islam, Pak. Organisasi Islam. Ada pernah dengar sebelumnya Muhammadiyah itu apa? Organisasi yang Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah itu sendiri dalam bidang politik memperlihatkan sikap yang beragam, yaitu saat tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil juga sebagai pendukung, maka itu dalam pemerintahan, dan pada saat yang lain menjadi organisasi independen yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan partai politik manapun. Kemudian selain Muhammadiyah juga timbul seperti NU. Ada yang tahu NU itu apa? Nahdlatul Ulama, ya, organisasi Islam. Nah, Nahdlatul Ulama ini dibentuk bulan Januari 1926, sering dikatakan sebagai organisasi masa Islam tradisional. Yang ciri yang pertama, silakan diperhatikan waktunya, menganut dan mengembangkan ajaran Quran mazhab. Kedua, metode pendidikan yang diterapkan oleh pesantren melalui pesantren. Yang ketiga, pola hubungan struktural internal komunitas yang menunjukkan peran kiai pada strata dan atas dengan berbagai legitimasinya. Nah, ada yang tahu siapa pendiri NU ini? Kiai Haji Hashim. Kiai Haji dari Polda. Coba kan dibilang siapa dari pendiri NU? Sama, Pak. Sama apa coba dibilang sama Pak? Kiai Haji Ya, dia sekarang. Nah, kemudian dari banyaknya partai politik ini, maka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, ada terjadi pertikaian antara nasionalis Islam dan orang-orang yang menghendaki nasionalis sekuler yang menghendaki negara Pancasila. Itu terjadi pertikaian antara nasionalis Islam Nah, terjadinya pertikaian ini yaitu dalam menerapkan dasar negara Indonesia. Nah, bagaimana penyelesaian tentang ini? Yaitu terjadinya satu panitia kecil yang terdiri dari 9 orang anggota, yaitu dari golongan nasionalis. Silakan disebutkan nanti menurutnya dari golongan nasionalis apa saja? Oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Di garis bawahnya, nak? Ya, Pak. Muhammad Jamin, Muhammad Yatin, Ahmad Subardi dan Ahmad Farnis. Sedangkan wakil dari golongan nasionalis dalam berbeda. Nah, sekarang kosan adalah Haji Salim, Haji Wahid Hasim, Ahmad Bahar Zakir dan Abi
Kusno. Nah, coba di soal ini ya. Iya Pak. Nah, penyelesaian akhir diperoleh dalam bentuk PKP Jakarta, yaitu Pancasila diterima sebagai dasar negara yang akan dibentuk. Tetapi ilahnya ditambahkan suatu ketentuan mengenai umat Islam, sehingga sila utamanya berbunyi kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban kepada umat Islam menjalankan syariatnya. Selanjutnya disepakati untuk menjadikan PKP Jakarta sebagai preambel Undang-Undang Dasar. Namun ketika preambel undang-undang itu diletakkan, ketentuan mengenai umat Islam tersebut ditinggalkan, sementara protes dari golongan nasionalis Islam tidak didengarkan oleh para kaum nasionalis sekuler. Maka bahwa apa? Ya silakan Abi, apa yang ditanyakan? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Muhammad Jamil ini adalah mewakili golongan nasionalis sekuler. Berarti Ya. mereka itu mengambil paham sekuler, Pak. Bukan mereka mengambil paham sekuler, tetapi mereka ingin menjadikan negara Indonesia ini ke dalam negara sekuler dan tidak menggunakan Islam, tetapi melandaskan ideologi Pancasila. Mereka bukan mengambil paham sekuler, tapi mereka menginginkan dasar negara Indonesia ini yaitu berdasarkan dengan Pancasila. Jadi ketika keinginan mereka itu sudah terwujud, otomatis mereka jadi orang yang berpaham sekuler. Tidak, kan mereka hanya menginginkan bentuk negara ke dalam ideologi Pancasila. Berarti mereka hanya menginginkan untuk masyarakat, bukan untuk diri mereka. Untuk sebuah negara, bukan sebuah negara. Bukan untuk diri mereka. Bukan. Baik. Jadi, kemudian sampai mana kita dapat jelaskan? Jadi, tolong kita memotong komentar lagi ya. Jadi, karena permasalahan ini dapat diselesaikan dalam bentuk piagam Jakarta tadi kan. Kemudian ketika ketentuan yang ditentukan tidak dibacakan oleh para kaum nasionalis sekuler ini, maka para kaum nasionalis Islam menganggap ini sebuah kekalahan dalam politik. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu berdirinya Masyumi. Apa yang dibicarakan? Jadi tolong perhatikan ya. Kita masuk kepada berdirinya. Perhatikan maksudnya berdirinya Masyumi. Masyumi. Nah, kekalahan politik yang dialami umat Islam menyebabkan mereka merasa senasib. Maka pada tanggal 7 dan 10 November 1945 diadakanlah Muktamar Islam di Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dan masa sebelum perang serta pada masa pemerintahan Jepang. Kongres kemudian memutuskan untuk mendirikan Majelis Syuro sebagai pusat umat Islam di Indonesia. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam di Indonesia. Jadi ketika terjadi perpecahan SI tadi, maka terbentuk banyak partai politik atau organisasi Islam. Ketika semuanya sudah terpecah ini, dan mereka para organisasi Islam ini mengalami kekalahan politik pada saat Panitia sudah tadi atau PPKI tadi, maka mereka sepakat untuk mendirikan Masyumi. Termasuk juga partai politik Islam, organisasi politik Islam itu, yaitu yang ada di Indonesia doang, itu Parti. Sekarang silakan kita lihat pada kegiatan Ayo Bermain Games. Di situ Bapak para anda sekalian untuk menyesuaikan ketersediaan pada modulnya. Silakan mengerjakannya. Sudah dikerjakan. Nah, pada tema 1 itu gambar tentang apa? Piagam Madinah. Betul semuanya? Betul.
silakan Anda cari jawabannya di modul, kemudian disebutkan halaman berapa jawabannya tersebut. Pertama, arti yaitu soal kedua, silakan dibacakan. Dalam bahasa Inggris politik, kata tersebut bermakna the art of government, yang artinya C adalah pemerintahan, Pak. Bagaimana Fauzan? Setuju? Setuju, Pak. Halaman apa? Halaman 4. Coba dilihat. Betul, kok? Oke, silakan Fauzan. Ini betul. Jika adalah suatu bentuk persekutuan dalam gaya kekuasaan tertentu dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang disediakan oleh pemerintah. Kalimat di atas merupakan definisi negara menurut B. Pak. Halaman? Halaman 6. Setuju, B? Baik. Karena kita sudah selesai membahas hal ini, Bapak akan memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, politik Islam adalah suatu bentuk pengaturan terhadap tata negara yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan negara Islam. Yang kedua, bentuk negara yang diberikan oleh Rasulullah yaitu adalah negara Madinah dalam berbagai unsur. Pertama, Nabi sebagai pemimpinnya, kemudian Madinah sebagai wilayahnya, kemudian masyarakat atau penduduknya yaitu masyarakat asli Madinah, kemudian kemampuan melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain yaitu adalah diplomasi politik Islam, kemudian piagam Madinah sebagai piagam tertulis yang mengatur kerukunan antar umat yang ada di Madinah, yang baik itu dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Kemudian disebutkan yang ketiga yaitu piagam Madinah adalah merupakan piagam tertulis pertama dalam sejarah politik dunia. Kemudian yang keempat adalah awal terbentuknya partai politik di Indonesia, yaitu terbentuknya SI. Kemudian ketika SI ini yang bersaing pemimpinnya oleh para nasionalis sekuler, maka terpecahlah SI ini menjadi dalam beberapa organisasi yang diantaranya itu Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Kemudian ketika terpecah, mereka menganggap sebuah kekalahan pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia ketika penentuan terhadap apa lagi? Terhadap nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Nah, ya itu terhadap nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Ketika pendapat nasionalis Islam ini tidak diterima oleh para nasionalis sekuler ini tidak diterima, maka nasionalis Islam ini menganggap itu adalah suatu kekalahan. Nah, kekalahan ini menganggap mereka berasa sama, kemudian mereka membentuk sebuah organisasi baru yang diadakan di Jakarta, yaitu organisasi Masyumi. Baik, kalian tanyakan? Mungkin hanya